Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Immanuel Satyakapida. Saya mahasiswa Universitas Widya Mataram, Prodi Hukum 2019B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah saya, yaitu saya beri judul Mazhab Hukum Alam. Makalah ini saya buat sebagai hasil daripada saya telah mengikuti ujian akhir semester dari dosen Bapak Roni. Langsung saja, sebelumnya kita masuk ke pendahuluan tentang mazhab hukum. Timbulnya sebagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergaulan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Diperankannya aliran-aliran filsafat hukum juga tidak sekedar hanya nampak kilas. Perjalanan pemikiran para ahli tersebut, dengan mengetahui pemikiran-pemikiran tersebut, kita mendapat banyak masukan yang memungkinkan kita menghargai pendapat orang lain. Sudah menjadi tradisi ilmiah bahwa suatu pemikiran pada saat tertentu akan terasa tidak sesuai lagi dengan zamannya. Sebelumnya sudah dijelaskan adanya perbedaan pendapat antara para ahli hukum tentang pengertian hukum. Perbedaan ini karena mendasarkan pendapat mengenai pandangan pada mazhab tertentu. Masing-masing mazhab tersebut yang melahirkan batas hukum tertentu merupakan suatu mazhab, atau yang dalam sistem common law dinamakan school ilmu hukum, atau yang dalam sistem hukum common law dinamakan jurisprudensi. Dalam bagian ini akan dijelaskan beberapa mazhab yang terkenal, antara lain sebagai berikut. Rumusan masalah yang mungkin saya tarik di dalam makalah ini yaitu bagaimana konsep mazhab hukum alam, terus bagaimana pembagian mazhab hukum alam, yang ketiga bagaimana sejarah hukum mazhab alam. Langsung saja. Konsep mazhab hukum alam. Mazhab hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya, mazhab ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi daripada hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Menurut Friedman 1990, hukum alam ini memiliki fungsi jamak, yakni satu, sebagai instrumen utama dalam transformasi dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan kosmopolitan. Yang kedua, digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan para kaisar Jerman. Yang ketiga, sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menurut kebebasan individu terhadap absolutisme. 4. Prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika atau yang berhak untuk menafsirkan konstitusi guna menentang usaha-usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi. Hukum dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibuat oleh manusia.
Hukum alam mempunyai beberapa arti. 1. Hukum alam merupakan ideal-ideal yang menentukan perkembangan hukum dan pelaksananya. Kedua, suatu dasar hukum yang bersifat moral yang menjaga jangan sampai terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dengan yang seharusnya. Ketiga, suatu metode untuk menemukan hukum yang sempurna. 4. Isi hukum yang sempurna yang dapat didiskusikan melalui akan suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum. Kondisi-kondisi tersebut di atas melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap hukum dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan dan keadilan. Plato mengumumkan sebuah konsepnya, bahwa keadilan akan tercipta apabila seorang mengurusi pekerjaan sendiri dan tidak mencampuri urusan orang lain. Aristoteles, negara berdasarkan hukum bukanlah alternatif terbaik, tetapi alternatif yang paling praktis untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Hukum adalah penjelmaan dari akal, bukan nafsu-nafsu. Hanya akal dan tujuan saja yang boleh memerintah. Bagaimana mazhab hukum alam? Pada abad pertengahan, hukum alam berkembang makin pesat. Banyak pemikiran-pemikiran baru setelah Plato dan Aristoteles yang muncul pada abad sebelumnya. Berdasarkan pada sumbernya, mazhab hukum alam dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mazhab hukum alam yang irasional dan mazhab hukum alam yang rasional. Irasional berpendapat hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sedangkan rasional berpandang bahwa sumber hukum alam yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Lanjut. Sejarah mazhab hukum alam. Menurut Van Sevigny, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa. Hukum itu bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang, tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat. Hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyatnya yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Munculnya mazhab sejarah setidaknya di latar belakang oleh 3 hal. Pertama, rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan pada hukum alam yang dipandang tidak memperhatikan fakta sejarah. Kedua, semangat revolusi Prancis yang menentang tradisi dan lebih mengutamakan rasio. Yang ketiga, ada larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan suatu masalah hukum. Kesimpulannya dapat ditarik dari makalah yang saya buat mungkin sebagai berikut. 1. Mazhab hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun yang lalu dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya, menurut Friedman 1990, mazhab itu timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam di sini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui, dan pengetahuan tersebut mungkin menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum esensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Adapun mazhab tentang hukum alam telah ada sejak zaman dulu. Alam telah ada sejak zaman dulu yang diajarkan oleh Aristoteles yang mengajarkan bahwa ada 2 macam
hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara, dan hukum yang tidak tergantung pada pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. 2. Berdasarkan pada sumbernya, mazhab hukum alam dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mazhab hukum alam yang irasional dan rasional. Irasional berpendapat hukum yang berlaku universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Sedangkan rasional berpandang bahwa sumber hukum alam yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia. Beberapa pandangan mazhab hukum alam irasional yang akan diuraikan. Pandangan-pandangan adalah Thomas Aquinas, John Silbury, Dante Alighieri, Francis Dobus, Marsilius Padua, William Ockham, John W. Leaf, dan lain sebagainya. Munculnya mazhab sejarah setidaknya dilatar belakangi oleh 3 hal: rasionalisme abad ke-18, semangat revolusi Perancis, dan adanya larangan penafsiran oleh hakim karena undang-undang dipandang telah dapat memecahkan suatu masalah hukum. Sebagaimana diketahui bahwa abad 18 adalah abad rasionalisme. Pemikiran rasionalisme mengasarkan universalisme dalam berpikir. Secara pandangan inilah yang menjadi sebab utama munculnya mazhab sejarah yang menentang universalisme. Mazhab sejarah lebih memfokuskan pada keberadaan suatu negara, tepatnya adalah jiwa bangsa. Untuk tokoh penting mazhab sejarah adalah von Savigny, Puca, dan Harry Summermans. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata maupun kesalahan dalam saya menyampaikannya, saya mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat.